Jadi subuh ini atau pagi ini saya akan memasak gulai ikan patin. Gulainya gulai kuning. Nah, ini sudah saya sediakan bumbunya, yaitu bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, kemudian daun kunyit, serai, daun salam dan daun jeruk. Nah, cabai cukup satu ya, karena akan dimakan juga oleh anak-anak. Jadi biar tidak kepedesan, cabainya cukup satu aja. Nah, selanjutnya di sini ada tahu. Nah, campurannya itu tahu, kemudian ada santan beku. Ini santan beku dan ikan patin yang sudah dibersihkan dengan jeruk nipis dan garam. Ini sudah Ibu turunkan ke chiller dari tadi malam sebelum tidur. Oke, sekarang kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kita akan memotong tahu. Ini menurut selera masing-masing ya. Kalau saya cukup dibelah 4 seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membilas ikan supaya bersih dari kotoran-kotoran yang masih tersisa. Setelah semua bumbu siap, kemudian kita masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Kemudian santan dan bumbu lainnya, misalnya lengkuas, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Nah, kita aduk hingga santan mencair dengan sempurna. Ketika santan sudah mencair, harus tetap diaduk ya, agar tidak pecah santan. Nah, ketika santan sudah mencair dan sudah mulai agak mendidih, kita masukkan ikan satu persatu.
Kemudian kita aduk-aduk lagi dengan pelan-pelan agar ikannya tidak hancur. Nah, setelah mendidih, kita masukkan tahu. Selanjutnya beri garam secukupnya. Dan penyedap rasa secukupnya. Kalau saya pakainya Royco ayam ya. Setelah itu diaduk lagi agar bumbu tercampur dengan rata. Nah, sambil menunggu gulainya masak, saya akan membuat air minum ultimate resep dari Dr. Zaidul Akbar. Bumbunya yaitu kunyit, 1 ruas jari, kemudian jahe dan serai. Jangan lupa gulanya tetap diaduk. Nah, ini jahenya sudah Ibu iris-iris memanjang seperti ini. Kunyitnya juga sudah Ibu iris-iris seperti ini. Serainya cukup digeprek seperti biasa. Nah, jangan lupa tetap diaduk dengan pelan-pelan agar kuah tidak pecah santan. Nah, untuk membuat air minum ultimate ini, siapkan panci, kemudian masukkan kunyit dan jahe yang sudah diiris-iris. Kemudian masukkan air sebanyak lebih kurang 2 liter. Terakhir masukkan serai yang sudah digeprek. Nah, sambil menunggu keduanya matang, Ibu mau cuci piring yang sedikit ini dulu. Nah, setelah matang kita matikan api. Ini ada tempat atau wadah lauknya Zaki. Jadi Zaki itu saya bekalkan lauk kalau ditinggal ketika kerja untuk makan siangnya.
Zaki itu paling suka makan ikan, apalagi ikan patin. Ikan patin ini dia paling suka digulai seperti ini nih. Selain digulai, dia juga suka digoreng. Nah, cukup ya seporsi ini untuk Zaki. Kemudian selanjutnya saya akan menyalin ke dalam mangkuk untuk dimakan ketika sarapan nanti. Nah, si kakak juga suka sama ikan. Nah, dari dulu saya membiasakan anak-anak untuk suka makan ikan. Selesai, ini dia gulai kuning ikan patin Ibun. Nah, selanjutnya air ultimate-nya sudah matang, akan Ibun salin ke dalam gelas. Masing-masing gelas itu 500 ml, satu untuk Ibun, satunya lagi untuk ayah. Nah, sisa dari airnya akan dibawa sama ayah ke kantor untuk bekal air minum di kantor. Nah, selanjutnya Ibun akan membuat sayur bayam. Bumbunya yaitu bawang merah dan bawang putih, dan ditambah dengan seiris atau sedikit daun kunyit. Nah, ini untuk menambah cita rasa. Untuk bumbu akan kita iris dulu seperti ini, diiris tipis-tipis ya. Cuci sayur terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ibu biasanya mencuci sayur itu sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita siapkan panci dan panaskan air di dalam panci. Kemudian masukkan irisan bawang dan daun kunyit. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun bayam yang sudah dicuci bersih. Kemudian diaduk seperti ini dan dibalik agar daun bayam matang sempurna. Sementara itu kita masukkan dulu garam secukupnya dan kita aduk lagi hingga rata. Nah, sudah matang, kita matikan api dan kita salin sayurnya ke dalam mangkuk. Selesai, ini dia sayur bayam Ibun. Nah, ini yang terakhir, kita akan membuat sambal terong ikan asin.
Yang pertama adalah kita panaskan wajan, kemudian masukkan minyak sayur ke dalam wajan. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada ikan asin, terong hijau, terong ungu, dan petai. Yang pertama yang akan kita masak adalah terong ya. Masukkan satu persatu seperti ini. Yang kedua, terong hijau. Yang ketiga adalah ikan asinnya. Ikan asin ini dicuci terlebih dahulu dan dipotong menurut selera. Ini adalah ikan asin kembung ya. Goreng ikan asin dengan cara mengaduk-aduk seperti ini. Kalau saya sukanya goreng tidak terlalu kering, karena kalau terlalu kering ikan akan keras ya. Nah, selanjutnya kita akan memasak cabai. Sebelumnya kita panaskan wajannya dan tuang minyak sayur ke dalamnya. Ini cabai giling yang ibu beli di pasar. Kita masukkan cabai ke dalam wajan. Kemudian diaduk rata seperti ini. Diaduk supaya tidak gosong cabenya. Kemudian kecilkan api
Lalu masukkan garam secukupnya. Garam jangan terlalu banyak karena ikan asinnya sudah asin. Kemudian masukkan penyedap rasa. Kalau Ibun gunakan Royco rasa ayam. Masukkan petai yang sudah dicuci bersih dan aduk kembali hingga rata. Jika sudah matang, matikan api dan masukkan gorengan terong dan ikan asin. Aduk-aduk lagi hingga cabai tercampur dengan rata. Jika sudah masak, matikan api dan salin ke dalam piring penyajian. Selesai, ini dia sambal ikan asin petai terong. Nah, terakhir kita bersih-bersih ya kompornya dari kotoran yang melekat. Dan ini dia hasil masakan Ibun subuh ini untuk sarapan dan bekal adik untuk dibawa ke rumah Ete Nita. Hari ini hari Senin pertama kerja setelah corona atau kondisi new normal ya. Tadi kakak udah diantar di tempat Oom. Nah, sekarang kita mau ngantar adek. Adek antarnya tempat Teta. Adek, saya udah. Assalamualaikum. Jangan dimakan. Halo semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan semoga bermanfaat ya.